Selamat pagi kelas 5A. Selamat pagi juga kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, kepada kelas 5A, hari ini kita belajar matematika. Pokok bahasan kita penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sub pokok bahasan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, inilah yang kita pelajari pagi hari ini. Baik, sekarang mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Untuk menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita harus memperhatikan kata kunci yang dimiliki oleh setiap soal, seperti panjang seluruhnya, dijumlahkan atau ditambahkan atau diberi. Biasanya ini menggunakan operasi tambah. Sedangkan digunakan, dikurangi, ini biasanya menggunakan tanda kurang. Sebagai contoh, Reni memiliki pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/6 meter dan panjang pita biru 2/3 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Reni? Di sini ada kata seluruh, berarti pita merah dan pita biru harus dijumlahkan. Langkah pertama, kita harus mencari panjang pita birunya. Panjang pita biru sama dengan panjang pita merah ditambah 2/3 meter, sama dengan 56 meter ditambah 2/3 meter. Karena kelipatan 3 ada yang menghasilkan 6, maka 2/3 kita ubah ke per 6, yaitu dikali 2/2. Panjang pita biru menjadi 5/6 meter ditambah 4/6 meter, sama dengan 9/6 meter. Ini tidak perlu kita ubah ke bentuk pecahan campuran atau ke bentuk pecahan sederhana, karena pecahan yang akan dijumlahkan juga tetap per 6. Jadi panjang pita Reni sama dengan panjang pita merah ditambah panjang pita biru, sama dengan 5/6 meter ditambah 9/6 meter. Kedua pecahan ini penyebutnya sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 5 tambah 9, hasilnya 14/6 meter. Ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, maka hasilnya menjadi 7/3 meter. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran, hasilnya menjadi 21/3 meter. Jadi panjang pita Reni seluruhnya adalah 21/3 meter. Contoh yang kedua, mula-mula air dalam bak 4/5 bagian. Susi menggunakan air dalam bak untuk mencuci pakaian hingga air dalam bak tinggal 30%. Berapa bagian air yang digunakan Susi untuk mencuci pakaian? Penyelesaiannya, karena di sini ada kata menggunakan, berarti pengurangan yang dilakukan. Persediaan air mula-mula sama dengan banyak air yang digunakan ditambah sisa air, sehingga banyak air yang digunakan dapat dicari persediaan air mula-mula dikurang sisa air dalam bak. Maka banyak air yang digunakan sama dengan 4/5 dikurang 30%. Karena berapa bagian, maka ini diselesaikan dalam bentuk pecahan biasa. Sehingga 30% kita ubah ke bentuk pecahan biasanya menjadi 30/100. Ini merupakan kelipatan 10, maka 30/100 kita bagi 10/10. Sehingga banyak air yang digunakan sama dengan 4/5 dikurang 3/10. Kelipatan 5 ada menghasilkan 10, yaitu 2. Maka 4/5 kita kali 2/2. Hasilnya menjadi 8/10 dikurang 3/10. Sama dengan 5/10.
5/10 dapat disederhanakan karena kedua bilangan merupakan kelipatan 5, maka 5/10 kita bagi 5/5. Hasilnya 1/2. Jadi banyak air yang digunakan Susi adalah 1/2 bagian. Contoh yang ketiga, seorang pedagang memiliki 2 drum minyak tanah. Drum pertama berisi 85,25. Sedangkan drum kedua berisi 8,625 lebih sedikit dari drum pertama. Berapa literkah persediaan minyak tanah pedagang tersebut? Nah, cara menjawabnya di sini karena ada kata lebih sedikit, berarti untuk mencari volume drum kedua itu, volume drum pertama dikurangi 8,625. Coba perhatikan cara pengurangannya. 85,25 dikurang 8,625. Sejajar 5 pada bilangan kedua tidak ada, maka kita bantu dengan 0. Sehingga 0 kurang 5 tidak bisa, kita ambil 1 dari angka 5. Sehingga menjadi 10 kurang 5 hasilnya 5. 5 itu tinggal 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 2 dikurang 6 tidak bisa, kita pinjam dari angka 5 di depannya 1 sehingga menjadi 12. 12 kurang 6 hasilnya 6. Angka 4 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam dari angka 8 di depannya 1, hasilnya menjadi 14 kurang 8, hasilnya 6. Sehingga isi drum kedua adalah 76,625. Maka persediaan minyak tanah pedagang adalah drum pertama ditambah drum kedua, sama dengan 85,25 ditambah 76,625. Untuk menjumlahkan ini, kita sejajarkan nilai tempat bilangan atau boleh tanda koma disejajarkan seperti ini. Perhatikan cara penyelesaiannya. Kita letakkan dulu bilangan pertama 85,25. Kemudian kita letakkan bilangan kedua. Kita sejajarkan tanda koma. Pada bilangan kedua di depan 76. Maka 76 sejajar dengan 85. 625, 6 sejajar dengan 2 pada bilangan pertama, 2 sejajar pada bilangan 5 pada bilangan pertama, angka 5 tidak ada. Lalu kita jumlahkan 0 tambah 5, 5, 5 tambah 2, 7, 2 tambah 6, 8, 5 tambah 6, 1, 8 tambah 1, 9, 9 tambah 7, 16. Maka persediaan minyak tanah pedagang adalah 161,875 liter. Untuk memantapkan pengetahuanmu, kerjakanlah tugas pembelajaran berikut. Yang pertama, Rani memiliki pita merah dan biru. Panjang pita merah 4/5 meter dan panjang pita biru 2/3 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Reni? Yang kedua, mula-mula air dalam bak 3/4 bagian. Susi menggunakan air dalam bak untuk mencuci pakaian hingga air dalam bak tinggal 45%. Berapa bagian air yang digunakan Susi untuk mencuci pakaian? Yang ketiga, seorang pedagang memiliki 2 drum minyak tanah. Drum pertama berisi 80,25 liter, sedangkan drum kedua berisi 8,875 liter, lebih sedikit dari drum pertama. Berapa literkah persediaan minyak tanah pedagang tersebut? Yang keempat, Pak Rani memiliki 2 petak sawah. Luas petak pertama 3/5 hektar. Tanah kedua 3/8 hektar, lebih luas dari tanah petak pertama. Berapa luas seluruh tanah Pak Rani? Yang kelima, seseorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 9,689 km. Pada pendakian pertama, ia mendaki hingga ketinggian 3,45 km di atas permukaan laut. Pada pendakian kedua, ia berhasil mendaki sejauh 1,8 km, lebih tinggi dari pendakian pertama. Berapa kilometer lagi jarak yang harus didaki
agar ia sampai di puncak gunung dari pendakian yang kedua. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dengan harapan anak-anak kami tetap bersemangat dalam menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Terima kasih.